Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang dari chartnya langsung gitu. Oke, yang pertama kan di sini contoh yang ini yang nggak retracement sampai nggak memenuhi syarat valid retracement dan valid bosnya gitu. Di sini ada contoh di chartnya langsung. Oke, di sini kan dealing range-nya itu jelas. Ini kan gue udah tandain juga dari low sampai ke high yang di atas ini gitu. Lihat, di sini dia nggak retracement, retracement-nya itu pelan, memenuhi syarat valid retracement, tapi nggak retracement sampai ke diskon. Ya, di sini kan dia retracement, tapi gak retracement sampai ke diskon. Tapi tiba-tiba dia naik langsung ke atas. Tapi gak break dengan momentum. Pas dia mau clear high yang ini, dia gak break dengan momentum gitu. Gak memenuhi syarat valid bossnya. Dia gak ekspansi dulu gitu. Jadi kan gue jelasin valid boss itu dia harus ekspansi dulu, dan ada momentum juga, baru dia retracement gitu. Tapi di sini kan jelas. Kenapa di sini dia gak break dengan momentum gitu, dan cuma close week doang? Kenapa gitu? Karena gak retracement sampai ke diskon. Lihat, yang struktur sebelumnya, yang passive retracement yang di sini, dia gak retracement sampai ke diskon. Makanya nyambung gitu. Kenapa di sini dia gak break dengan momentum? Karena gak retracement sampai ke diskon gitu. Kalau misalnya skenario-nya kayak gini, lu lihat contoh di market langsung gitu. Kalau misalnya di sini dia gak break dengan momentum, dan dia biasanya dia bakal retracement lebih jauh, masuk ke dalam diskon, baru dia break momentum ke atas gitu, memenuhi syarat valid boss-nya gitu. Ini baru dikatakan sebagai valid boss gitu. Jadi dia harus break dengan momentum kayak gini. Dia harus break dengan momentum kayak gini gitu. Ekspansi dulu. Ini baru valid boss gitu. Nah, di sini kenapa enggak valid boss gitu? Enggak ada momentum dulu ke atas. Kenapa? Karena gak retracement sampai ke diskon. Makanya dia turun lebih jauh, masuk ke dalam diskon, baru dia lanjut ekspansi ke atas gitu. Memenuhi syarat valid boss-nya gitu. Lihat, volume itu tinggi. Ini baru dikatakan valid boss gitu. Momentumnya kenceng banget. Kalau yang ini enggak kan. Volume itu rendah, lihat. Dan nggak break juga. Sebenarnya fokus kita tuh di sini aja. Kalau misalnya di sini dia nggak break dengan momentum, ya udah. Dia bakal turun lebih jauh. Lihat, volume itu kenceng. Dia bakal retracement lebih jauh, masuk ke dalam diskon. Ini pasti banyak yang bingung juga. Ini pasti banyak yang anggap ini MSS. Terus ini jadi jadi TS itu turtle soup. Ya udah, trennya udah berubah gitu. Dealing range-nya udah pindah dari sini ke sini gitu. Tapi tiba-tiba jebret, marketnya naik lagi ke atas lebih tinggi gitu. Kenapa gitu? Nah, itu biasanya kita nggak tahu yang namanya valid boss sama valid retracement gitu. Kalau udah tahu yang tadi gue jelasin, valid boss sama retracement, kita gak bakal kegocek sama pergerakan seperti ini gitu. Oke? Ini kan contohnya jelas itu. Dua syarat tadi gak terpenuhi. Yang pertama itu valid bossnya itu gak terpenuhi, gak break dengan momentum. Yang kedua itu valid retracement-nya juga gak terpenuhi. Dia gak retracement sampai ke diskon. Makanya di sini kenapa dia gak break dengan momentum? Karena gak retracement sampai ke diskon gitu. Makanya dia turun lebih jauh, masuk ke diskon, baru dia break dengan momentum gitu. Memenuhi syarat valid boss-nya dan memenuhi syarat valid retracement-nya gitu. Dia retracement sampai diskon gitu. Dua-duanya terpenuhi gitu. Jadi jangan kegocek sama pergerakan seperti ini. Pentingnya kita baca pergerakan harga sebelumnya dulu gitu. Biar kita tahu gitu. Ini market ngapain aja gitu. Oke. Nah, ini contoh yang pertama gitu. Oke. Nah, kalau yang ini beda. Contoh yang di sini ya, yang gue jelasin ya. Kalau yang ini beda contohnya. Di sini kan dia bedanya tuh clear high-nya dulu kan. Sama juga yang di sini gitu. Dan dia retracement juga sampai ke diskon. Tapi di sini di valid boss-nya tuh gak terpenuhi gitu. Dia gak memenuhi syarat valid boss-nya, tapi valid retracement-nya itu terpenuhi. Dia retracement sampai ke diskon. Nah, ini ada contohnya juga. Lihat. Di link range-nya udah jelaskan. Dari low sampai ke high yang di atas sini. Oke, ini biar lebih jelas. Nah, ini kan delivery-nya jelas gitu. Lihat, pas dia fase retracement, dia retracement sampai ke diskon. Tapi betul dia memenuhi syarat valid boss-nya. Tapi di sini dia gak break dengan momentum. Dia gak ada momentum dulu ke atas. Ya, dia retracement sampai ke diskon. Tapi valid boss-nya setelah dia clear high gini, dia gak break dengan momentum ke atas. Dia gak memenuhi syarat valid boss-nya. Lihat. Yang tadi gue jelasin, kalau valid boss itu dia harus break dengan momentum gitu. Jadi harus ekspansi tuh. Ini kayak struktur yang sebelumnya. Dia pas dia break struktur high yang di atas ini,
dia ekspansi dulu ke atas, baru dia retracement gitu. Kalau yang ini kan enggak. Dia gak ekspansi dulu pas dia break high yang di sini. Dia gak ada kenaikan dulu ke atas setelah dia clear high sini. Setelah dia break high gini, dia gak ekspansi dulu ke atas, baru dia retracement. Dia langsung turun lebih jauh gitu. Dia gak memenuhi syarat valid bosnya kalau seperti ini gitu. Kalau misalnya kita anggap sebagai dealing range dari low ini sampai ke high sini, tapi retracementnya juga sama, dia retracementnya gak pelan juga gitu. Dia momentum kencang ke bawah. Lihat, dia gak memenuhi syarat retracementnya juga, dia gak retracement pelan-pelan gitu. Makanya jangan sembarangan kita narik dealing range baru gitu. Tapi kita harus tahu dulu, ini valid boss atau retracement gitu. Di sini kan jelas, dia gak break dengan momentum, gak memenuhi syarat valid bossnya. Makanya kalau skenario-nya kayak gini, dia gak break dengan momentum kayak gini, dia bakal turun lebih jauh. Masuk lagi, masuk sekali lagi ke diskon, ngambil low yang sebelumnya, yang retracement sebelumnya, yang sebenarnya udah valid juga retracementnya. Dan dia baru lanjut ke atas, itu break dengan momentum ke atas. Tapi ini kepotong ya. Ini contohnya sebenarnya ada juga di ini gua ngambil di GU ya. Nah, di sini. Kepotong ya tadi. Nah, ini nih. Nah, ini langsung aja di chartnya. Nah, lihat. Tadi kan di sini kan chartnya. Di lingkungannya itu dari low sampai ke high yang di atas ini. Lihat, pas fase kenaikan, pas fase retracement, betul di sini dia retracement sampai ke diskon, memenuhi syarat valid retracementnya. Tapi pas fase displacementnya, fase ekspansinya, dia gak break dengan momentum. Lihat, dia gak break dengan momentum. High yang ini tuh gak di break dengan momentum gitu. Jadi dia gak ekspansi dulu ke atas, baru dia retracement. Makanya kalau skenario-nya kayak gini, kalau misalnya di sini dia gak memenuhi syarat valid retracement-nya, gak retracement sampai ke gak memenuhi syarat valid boss-nya, gak ekspansi dulu ke atas, dia bakal turun lebih jauh, masuk ke diskon sekali lagi, baru dia break dengan momentum ke atas. Lihat, kayak gini bosnya tuh. Dia harus break dengan momentum ke atas, kayak gini gitu. Jadi dia harus ekspansi dulu, baru dia retracement gitu. Ini baru dikatakan sebagai valid boss gitu. Dan ini sering terjadi juga di market gitu. Jadi jangan sembarangan kita nandain dealing range baru gitu. Ini kan dia udah clear high, misalnya udah clear high di atas ini, terus dealing range-nya udah pindah lagi dari low ini ke high yang di sini. Tiba-tiba dia lihat dari retracement aja udah kelihatan gitu, yang tadi gue jelasin. Dia nyiptain EPG gitu. Yang pertama EPG bullish, terus terbentuk EPG bearish. Apakah ini retracement yang apakah kalian berani ngambil buy di bawah sini gitu buat lanjut ke atas dengan ada gap momentum kencang ke bawah kayak gini gitu, pasti ngeri juga kan gitu. Makanya jangan sembarangan kita nandain dealing range baru gitu, kita anggap sebagai valid boss ini gitu, tanpa kita tahu namanya valid boss gitu. Kalau kita udah tahu yang namanya valid boss kayak gini, ya udah dia bakal ada yang namanya skenario kayak gini bakal terjadi gitu di market. Sorry, jadi agak belibet yang ngomong gue ya. Oke. Dan ini sering terjadi gitu. Pasti. Nggak pasti juga sih sebenarnya. Kadang juga clear, kadang juga seperti ini gitu. Makanya kenapa di sini dia gak gak memenuhi syarat valid bossnya, tapi valid retracement-nya terpenuhi, ya udah dia bakal turun lebih jauh, retracement lebih jauh, masuk ke diskon, baru dia break dengan momentum gitu. Oke, ini contoh yang dari kiri. Ya, mana tadi? Gue ngambilnya lupa lagi. Di XAU kalau udah. Nah, baik lagi ke sini. Tadi di mana? Oh ini. Nah, jelas ya. Oke. Jadi break Jadi dia harus break dengan momentum gitu. Oke. Jadi ada beberapa contoh lagi kayak di sini. Ini yang Ethereum juga ya. Contoh di Ethereum ini chart Ethereum. Lihat. Langsung aja chartnya di chart. Gue lupa ya. Sorry jadi agak belibet ngomong gue. Nah, ini bekasnya. Nah, lihat di sini pas dealing range-nya itu masih dari high sampai ke low yang di bawah sini. Lihat. Dia gak memenuhi syarat valid retracement-nya. Dia retracement betul. Tapi di sini dia tiba-tiba turun lebih jauh. Dia mau break low yang di sini gitu. Apakah ini valid boss? Bukan.
Ini bukan valid boss. Kenapa? Dia gak break dengan momentum kayak gini. Ini baru dikatakan valid boss kayak gini. Ini valid boss. Karena break dengan momentum. Kalau yang ini enggak gitu. Kenapa di sini dia gak break dengan momentum dan tiba-tiba naik lebih tinggi? Apakah ini jadi TS terus ini MSS gitu? Ya enggak gitu. Yang penting kita tahu dulu kenapa di sini dia naik lebih tinggi, yang ambil high yang di sini, baru dia lanjut ke bawah. Karena lihat di struktur yang di sini, pas retracement yang di sini tuh dia gak retracement sampai ke diskon yang pertama, gak memenuhi syarat valid retracement-nya. Makanya di sini dia gak break dengan momentum gitu, gak boss gitu, gak break dengan momentum. Kenapa gak break dengan momentum? Karena di sini gak retracement sampai ke diskon. Makanya kalau skenario-nya kayak gini, dia bakal naik lebih tinggi, masuk ke diskon, ke premium. Jadi kebalik ya ngomongnya. Dia bakal retracement lebih jauh ke dalam, masuk ke premium, baru dia break dengan momentum gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Ini sering terjadi di market pergerakan kayak gini gitu. Pasti banyak yang anggap ini TS gitu, ini MSS. Tiba-tiba jebret gitu. Market lanjutin turun ke bawah gitu. Makanya kalau udah tahu yang namanya valid boss sama valid retracement, kita gak bakal kegocek sama pergerakan kayak gini gitu. Gue juga kadang kegocek juga sih. Tapi udah paham gitu. Dan udah gue terapin lama juga di market itu. Awal-awal juga gue sering kegocek juga sama pola kayak gini gitu. Gitu. Jadi gue ulangin ya di sini. Kenapa di sini dia agak break dengan momentum? Karena dia agak retracement sampai ke premium gitu. Di sini dia agak retracement gitu. Agak retracement sampai ke premium. Dan kenapa di sini dia agak break dengan momentum? Kenapa jadi ngulang ya? Karena agak break dengan karena agak retracement sampai ke diskon, sampai ke premium gitu. Makanya di sini dia naik lebih tinggi, masuk ke premium, baru dia break dengan momentum. Nah, di sini baru valid boss gitu. Valid boss. Kenapa? Karena break dengan momentum gitu. Ada momentum kenceng gitu. Ini juga valid boss juga, lihat di sini. Ini juga valid boss. Nah, karena break dengan momentum gitu. Jadi itu ya cara mengetahui valid boss sama valid retracement gitu. Ada juga contoh satu lagi di sini yang ini bagus banget sih. Nah sini. Pas market itu break dengan momentum kayak gini. Nah ini valid boss gitu. Ini MSS kan marketnya. Konteksnya itu lagi bullish. Di link range itu di sini dari high sampai low sini. Sampai dari low sampai high sini. Lihat. Ini ada contoh lagi gitu. Kenapa di sini betul valid bossnya terpenuhi dan retracement-nya juga betul. Dia retracement sampai ke diskon. Tapi di sini pas dia mau break high lagi yang di atas ini, dia gak break dengan momentum. Lihat, dia gak ada yang namanya ekspansi dulu ke atas gitu. Dia gak break dengan momentum dulu ke atas, baru dia retracement. Kalau yang ini kan enggak dia. Dia gak memenuhi syarat valid bossnya. Dia gak ekspansi dulu ke atas, baru dia retracement. Dan malah close week kayak gini gitu. Kalau misalnya skenario-nya kayak gini, dia gak break dengan momentum. Biasanya dia bakal turun lebih jauh, ngambil low yang sebelumnya, baru dia break dengan momentum gitu. Lihat. Dia ekspansi dulu. Ini baru valid boss. Dia ekspansi dulu baru dia retracement gitu. Ini baru valid boss gitu. Kalau yang di sini kan enggak gitu. Dia enggak break dengan momentum. Ini bukan valid boss gitu. Enggak ada ekspansi dulu. Pas ekspansi dulu baru dia retracement gitu. Ini bukan valid boss gitu. Makanya di sini dia turun lebih jauh, masuk ke diskon. Emang udah retracement sampai diskon ya. Tapi ini contoh valid bossnya gitu. Dia enggak valid boss, ya udah dia retracement lebih jauh gitu. Dia agak retracement sampai ke diskon. Kenapa jadi belibet? Dia gak break dengan momentum. Ya udah dia bakal retracement lebih jauh, ngambil low yang sebelumnya yang retracement di sini, baru dia break dengan momentum ke atas gitu. Gitu. Ini cuma satu gitu. Valid retracement-nya itu terpenuhi sampai ke diskon, tapi valid boss-nya nggak terpenuhi gitu. Kalau skenario-nya kayak gini, nggak break dengan momentum, ya udah dia bakal turun lebih jauh, ngambil low yang sebelumnya di sini, jadi liquidity, baru dia lanjut break dengan momentum ke atas gitu. Ini sering terjadi ya di market gitu. Jadi harus ingat ya tadi yang gue jelasin di atas. Ini lu harus ingat ya pergerakan seperti ini tuh sering terjadi di market gitu, keempat pergerakan ini gitu. Kalian harus ingat-ingat aja gitu pergerakan yang seperti ini gitu. Dan cara kita
ngeresponnya gitu. Yang tadi gue jelasin, gimana cara kita responnya gitu. Kita harus tahu dulu gitu, valid bot sama valid retracement-nya. Baru kita tahu cara ngerespon 4 ini gitu. Tadi gue udah jelasin, semoga paham ya. Walaupun tadi agak belibet, semoga kalian paham ya. Kalian tonton ulang aja videonya kalau kalian masih kurang paham gitu. Oke.